Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di paparan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana pencatatan persediaan barang dagang. Dalam pencatatan persediaan itu ada perpetual dan periodik. Masing-masing dalam metode pencatatan persediaan ada FIFO, LIFO, dan average. Ini ada soal. Ini PT ANSA per 31 Maret dengan saldo persediaan 150 dengan harga 100, kemudian ada pembelian dan penjualan selama bulan April. Harga jual di sini kita abaikan karena dalam pencatatan persediaan kita tidak menggunakan harga jual. Oke, yang pertama pembelian untuk pencatatan pembelian, penjualan untuk pencatatan penjualan, saldo kita mencatat saldo. Oke, yang pertama ini persediaan per tanggal 31 Maret dulu, 150 dan harga 100. Sudah saya catat ya supaya memudahkan. Tanggal 31 Maret kita mempunyai saldo pembelian sejumlah 150 dengan harga beli atau biayanya 100, sehingga saldo di saldonya per 31 15.000. Pencatatannya berurutan tanggal, artinya berikutnya kita mencatat tanggal 2 dibeli 200 ini ya, 200 dengan harga 150. Tanggal 2 April di 100 dan 150, totalnya adalah ini kali ini dia benar dari 100 ya, 200, sorry. Oke, nah karena ini belinya antara saldo lama, saldo tanggal 31 Maret itu harga 100, dan pembelian tanggal 2 ini harganya berbeda, maka kita di saldonya kita catat terpisah. Oke, yang tanggal 2. Oke, jadi kita punya saldo persediaan sebanyak 150 dengan harga 100 dan 200 dengan harga 150. Jadi total biayanya persediaan per tanggal 2 30.000. Selanjutnya tanggal 3 dijual 150. Dijual berarti kita masuk di kolom penjualan, masuk ke sini. Dijual 125. Oke, FIFO yang pertama kita beli itulah yang kita jual duluan. Nah, kita punya saldo 2 150 dengan harga 100 dan 200 dengan harga 150. Maka yang harus kita jual duluan adalah yang harga 100 karena ini yang duluan kita beli. Jadi ini salah tanggalnya. Jadi yang kita jual duluan yang harga 100.
Oke, berarti saldonya yang harga 100 150 dikurangi 125 tinggal 25. Oke, yang harga 150 masih utuh. Oke, selanjutnya tanggal 4 dijual 100, jual lagi 100. Nah, kita menjual 100 tapi kita punya saldo seperti ini, 25 nya harga 100 dan 200 nya harga 150. Jadi pencatatannya kita terpisah, yang 25 dengan harga 100, sisanya berarti 75 lagi dengan harga 150. Oke, jadi yang kita jual ini dulu pertama ya, habisin dulu yang lama, baru kedua kalau masih kurang ambil yang kedua. Yang harga 100 habis, tinggal yang harga 150. Oke, berikutnya tanggal 6 membeli 100 dengan harga 200. Membeli 200 ya. Oke, saldo berarti ini yang harga 150, kita masih punya saldo kemudian yang barusan dibeli kita catat. Oke, berikutnya setelah itu tanggal 12 dijual 150. Bener ya, 150. Oke, 150 kita punya saldo seperti ini. Seperti halnya yang di tanggal 3 tadi, kita menjual 150, kita jual dulu yang harga lamanya. Berarti karena kita punya saldo harga 150 dan 200, maka kita jual dulu yang harga 150. 100 sebesar 125, ini harganya 150. Kemudian tadi yang dijual 150, berarti kurang 25 kita ambilkan dari harga yang 200. Begitu. Jadi yang harga 150 habis, yang ini tinggal 75 kurangi harga 200. Yes. Oke, begitu dan seterusnya ya. Oke, terakhir $150
Oke, ini yang di blok kuning ini artinya ini adalah saldo akhirnya. Jadi kalau ditanya berapa saldo akhir di akhir Maretnya, yaitu nih 42.500. Ini adalah saldo akhirnya. Berapa jumlah piece-nya atau unitnya? 150. Berapa penjualan selama April? 700 piece dengan nilai biayanya 122.500. Nah, ini adalah total pembelian ditambah saldo akhir bulan lalu. Ini ya. Oke. Jadi kalau Vivo yang kita jual adalah yang pertama kita beli. Jadi kalau kita punya dua saldo seperti ini, yang kita jual yang ini dulu, yang harga 100 dulu. Oke, berikutnya Livo. Kembalikan dengan Vivo. Vivo artinya yang terakhir kita beli itu yang dijual dulu. Ini sudah saya siapkan saldo di tanggal 31 karena sama ya. Kemudian beli tanggal 2 200 kita beli 200 dan harga 150. Oke, berarti saldonya sekarang menjadi 2 sama halnya yang tadi. Oke, kemudian tanggal 3 kita jual berapa? Tanggal kita menjual 125. Livo berarti last in. Artinya adalah kalau kita punya saldo dengan dua harga yang berbeda seperti ini, yang kita jual duluan adalah yang terbaru, berarti yang harga 150. Oke, yang ini masih utuh. Yang ini 200 dikurangi 125. Oke, berikutnya tanggal 4 dijual 100. Kita lihat dulu saldonya. Kita punya 75 dengan harga terbaru, berarti kita catat 75. Tadi kita jual 100, berarti masih ada 25 lagi. 25 kita ambil dari mana? Dari harga yang 100. Saldonya jadi ini yang 150 sudah habis kejual, tinggal saldo yang harga 150 dikurangi 25. Oke, berikutnya tanggal 6 beli 200 dengan harga 200. Saldonya ini saldo lama, kemudian kita masukkan yang barusan kita beli.
Selanjutnya dijual tanggal 12, 150, 150. Ini yang kita beli dulu, kita jual duluan ya, yang terbaru, yang barusan kita beli di tanggal 6. Begitu seterusnya. Terakhir tanggal 9 dijual 150, maka 150 ini kita yang dijual karena kita punya saldo. Ini seret ya, kita punya 4 harga di sini, berarti yang kita jual adalah yang terbaru, yang harga 300. Ini yang terbaru itu harga 300, ini hanya 100 ya, 100. Berarti sisanya ambil dari ini 25, yang harga 250 kita punya saldo 25, berarti kita masukkan 25 dengan harga 250. 25 lagi kita ambil yang harga 200. Jadi ke atas gitu. Kalau masih kurang, atasnya lagi gitu. Jadi saldo yang kita punya 150 dengan harga 100, yang harga 200 masih 25, yang harga 250 habis, yang harga 300 ini habis ya, ini semua tinggal ini. Oke, inilah saldo akhir di akhir April. Totalnya ada 16.250. Total biayanya ada 150 piece. Kalau piece-nya atau unitnya harusnya sama ya, cuman harganya beda-beda. Ini harusnya sama, ini 150, di Livo juga 150, di sini 700, 450, di sini sama, hanya harganya yang berbeda-beda karena metode yang berbeda. Oke, begitu ya. Kalau Livo artinya kita yang terbaru dulu yang kita jual. Contohnya yang terakhir ini kita punya saldo ada 4 harga, yang kita jual adalah yang dari bawah. Kalau kurang ambil atasnya, masih kurang atasnya lagi, dan seterusnya. Oke, yang ketiga average rata-rata, artinya setiap kita membeli barang dengan harga yang berbeda, maka harganya kita rata-rata. Ini saldo pertama tanggal 31 Maret. Kemudian kita masukkan yang tanggal 200 ya. 200 dan harga 150. Oke, nah kita punya saldo 100. 150 dengan harga 100. Kita beli tanggal 2, harganya udah naik 150, maka harganya kita rata-rata. Untuk mudahnya pencatatan, jadi unitnya kita gabung, ini ditambah dengan belinya,
total biayanya, total biaya saldo yang lalu ditambah yang dibeli, harganya, jumlah biaya dibagi unitnya. Gitu ya, unitnya. Kemudian jadi ini adalah harga rata-rata dari saldo yang lalu dijumlah dengan pembelian tanggal 2, kemudian di rata-rata. Tanggal 3 kita jual 125, menggunakan harga mana? Menggunakan harga rata-rata. Ini kita copy ke sini. Ini maksud saya copy value, artinya saya ngopi cuman angkanya aja gitu ya. Ini kan pakai rumus ini bagi ini. Nah kalau pas value itu ngopi angkanya aja, rumusnya jadi nggak ke bawah gitu. Ini kali ini oke. Ini kurangi ini. Ini saya copy aja deh. Dan seterusnya. Jadi kalau di RF rate ini harga akan mengalami perubahan, jadi nominalnya hanya digabung saja. Ini jadi di total saldo nih. Oke, contoh berikutnya deh. Oh ini masih penjualan ya, masih penjualan tanggal 4 jual 100. Ini sama, ini sama. Saya copy aja. Oke, nah ya. Nah, tanggal 6 beli, tanggal 6 beli 200. Oke, sama halnya yang ini tadi, saldo kemarin ditambah dengan pembelian digabung, kemudian biayanya juga yang kemarin ditambah dengan yang lalu, yang baru dibeli. Nah harga jualnya, harga biayanya juga ya, harga satuannya. Jumlah biaya dibagi jumlah unitnya, begitu seterusnya.
Oke. Ini adalah saldo terakhirnya setelah dijual dan beli, sama dengan soal yang pertama. Ini saldo 150 unit dengan biaya 34.333. Nah, ini kalau menggunakan rata-rata perpetual, kita masih bicara perpetual ya. Oke. Mudah-mudahan sampai di sini mudah-mudahan sampai di sini paham ya. Jadi yang membedakan ketiganya hanya kalau seperti ini, contoh di tanggal ini, kalau Vivo berarti yang kita jual yang harga lama dulu, yang paling tua dulu. Kalau Livo yang kita jual yang terbaru dulu. Kalau kurang berikutnya mundur. Kalau rata-rata artinya jumlah unitnya di total semua, biayanya itu biaya rata-rata. Jadi setiap ada pembelian baru dengan harga yang berbeda, maka biayanya dibuat rata-rata seperti ini. Itu. Selama tidak ada pembelian dengan harga yang berbeda, maka harganya di sini tidak akan berubah biayanya, gitu ya. Oke. Berikutnya yang periodik. Nah, bedanya dengan perpetual. Kalau perpetual itu kan kita mencatat setiap ada transaksi kita catat, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ya. Kalau periodik kita hanya membuat kalau periodik tidak ada pencatatan setiap transaksi. Jadi kapan kita tahu berapa beban pokoknya atau harga pokok penjualannya berapa? Di akhir bulan baru kita hitung. Nah, di sini kita coba bagaimana menghitung beban pokok penjualan untuk persediaan dengan metode periodik Vivo, Livo, dan Everett. Yang pertama Vivo dulu. Di sini udah saya siapkan soalnya ya. Soal yang tadi saya pindahkan ke sini supaya mudah dilihat. Nah, ini kan saldo tanggal 31, ini tadi 150. Kalau harganya 100, berarti total biayanya ada 15.000. Beli ini bla 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 dan seterusnya ya. Di sini udah saya total. Ini total pembelian. Ini kalau dilihat di zoomnya, ini hanya total pembelian aja. Ini juga total biaya pembelian. Ini total penjualan. Ini total biaya penjualan. Oke. Untuk mencari beban pokok penjualan, apa sih rumusnya? Saldo persediaan awal ditambah pembelian dikurangi saldo akhir. Nah, saldo awal pembelian berapa? Pada tanggal 31 Maret saldo awalnya adalah 15.000. Ini 150, harga satuannya 100, jadi total biayanya adalah 15.000. Kita ambil nih. Pembelian selama bulan April berapa? Nih, saya sudah total. Nih, total biaya pembelian selama bulan April. Nah ini 160. Ini adalah barang tersedia untuk dijual. Jadi penjumlahan dari persediaan awal ditambah dengan pembelian. Nah,
kuncinya adalah pada saat kita menentukan persediaan akhirnya, karena FIFO asumsinya adalah barang-barang yang sudah dibeli duluan itu yang akan terjual duluan. Jadi kalau ada barang yang tersisa itu pasti itu barang-barang yang baru. Jadi penjualannya ini kalau pakai tanda panah ini dari yang lama ke baru. Nah sisanya kan ini kalau kita jumlah ini sebenarnya sama dengan yang lain-lain. Ini kan ada 150 sama ya, 150. Ini kita jumlah deh, saldo awal ditambah pembelian dikurangi penjualan 150, ya kan? Nih 150. Ini sebenarnya udah ada ya, saldo awal ditambah pembelian dikurangi penjualan. Oke. Nah, kembali ke asumsi. Asumsinya kalau FIFO berarti yang lama dijual duluan. Jadi kemungkinan yang harga 100 sudah terjual, yang harga 150 sudah terjual, dan seterusnya. Jadi yang 150 ini yang mana? Harga terbaru. Kemungkinan besar adalah harga yang terbaru. Nah, kita lihat harga terbaru ini ada 100-nya, harga 300. Kita catat dulu. Ini harga 300. Nah, ini 100. Saldonya kan 150, berarti kurang 50 lagi. 50 lagi harga berapa? Di atasnya, kita ambil di atasnya. Berarti harga 250 gitu. Jadi totalnya 100 kali 300 30.000, 50 kali 250 12.500. Jadi total biaya akhirnya adalah 42.500. Karena saldo akhir itu mengurangi, jadi di sini saya buat dengan minus ya, minus ini bisa nggak? Nah gitu. Jadi biaya akhirnya adalah 122.500. Oke, jelas ya. Berikutnya LIFO, sama halnya dengan yang perpetual. LIFO asumsinya adalah yang baru dulu yang terjual. Oke, ini sama, ada beda. Yang membedakan hanya ini sama, yang membedakan hanya yang di sini persediaan akhirnya. Jumlah unitnya sama 150 ya. Nah, karena LIFO yang terbaru dulu yang kita jual arahnya naik, jadi yang harga baru dulu dijual terus mundur. Artinya kalau ada sisa di sini yang belum terjual, artinya itu adalah harga yang lama. Berarti kemungkinan adalah yang harga 100 paling lama. Jadi ini harga. Nah, kebetulan saldo tanggal 31 Maret ini jumlahnya sama 150, sesuai dengan saldo akhirnya ya. Jadi pas. Oke. Jadi ini saldonya. Nah, ini tuh. Di
gitu ya, gampang ya. Jadi berlawanan. Kalau FIFO itu dari yang lama ke yang baru, jadi kalau yang tersisa, yang belum dijual, yang belum terjual, itu adalah harga baru. Kalau LIFO itu yang terbaru dulu yang dijual, ke atas arahnya, jadi barang lama yang masih tersisa. Oke, terakhir average, ini sama. Oke, ini sama. Kalau average berarti kita rata-rata. Kita total dulu. Ini tadi saya udah buat totalannya. Kita total dulu saldo awal sampai dengan beli. Ini total ya. Nah, oke, ini sama dengan ini, barang tersedia untuk dijual. Jadi itu barang tersedia untuk dijual. Ini ya, barang tersedia untuk dijual satu nah ini aja deh ya, ini barang tersedia untuk dijual dibagi total unit. Nah, ini adalah harga satuannya. Karena average, maka kita menghitung saldo akhirnya menggunakan harga per unit rata-rata. Jadi saldo akhir 150 ini dikali 150 kali harga rata-ratanya. Jadi karena ini mengurangi, jadi saya buat minus ya. Ini dia. Oke, jelas ya. Jadi kalau yang rata-rata itu dihitung dulu harga rata-ratanya berapa dari saldo awal sampai total pembeliannya. Jadi memudahkannya adalah ini barang tersedia untuk dijual 165 dibagi total unitnya. Ini total unitnya berapa? Pembelian 700 ditambah saldo awalnya 150, jadi total ada 850 gitu. Oke ya, itulah. Cuman harus diingat bahwa metode LIFO, FIFO, dan average ini untuk sekarang LIFO sudah tidak digunakan lagi. Jadi karena tidak menguntungkan dan tidak efektif, jadi perusahaan-perusahaan hanya menggunakan FIFO atau average saja. LIFO sudah tidak digunakan lagi. Itu aja. Sekian dari saya. Mudah-mudahan bisa memahami. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di forum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.